Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gazi Ataya, kelas 10 IPA 2. Saya akan mengerjakan tugas rangkuman video PKWU. Bab pertama ada kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan yaitu orang yang memiliki kemampuan melihat serta menilai peluang-peluang bisnis. Wirausahawan biasa disebut juga entrepreneur. Ada dua jenis karakteristik kewirausahaan. Yang pertama ada kualitas dasar kewirausahaan, yang kedua ada kualitas instrumental kewirausahaan. Kualitas dasar kewirausahaan ada daya pikir, berpikir kreatif, inovatif, berpikir mengembangkan dan menciptakan produk layanan baru. Yang kedua ada daya hati, maksudnya inisiatif tinggi, ada keberanian moral untuk mengenakan hal-hal baru, berani mengambil resiko. Yang ketiga ada daya fisik, menjaga kesehatan secara teratur, memelihara ketahanan, stamina atau tubuh dengan baik, memiliki energi yang tinggi. Ada kualitas instrumental kewirausahaan, yaitu penguasaan disiplin ilmu. Jika seseorang ingin menjadi wirausahawan, dia harus memiliki ilmu manajemen produksi, proses produksi, rencana produksi, dan pengembangan produksi. Ada manajemen pemasaran, perbuatan pelanggan, rencana riset pasar dan pemasaran. Ada manajemen SDM, manajemen peralatan, pengembangan kewirausahaan. Ada manajemen keuangan. Ada pengembangan kewirausahaan. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua ada membudayakan kewirausahaan. Yang ketiga ada memberdayakan sumber daya. Berikutnya ada meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Mengembangkan kewirausahaan bagi para pengusaha dan calon pengusaha tujuannya untuk meningkatkan etos kerja, kreativitas, inovasi, dan produktivitas. Ada meningkatkan kinerja perusahaan, tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan produk baru. Ada mengembangkan kewirausahaan masyarakat luas dan menyebarluaskan asas pokok kewirausahaan. Memudayakan kewirausahaan merupakan mengarahkan wirausaha pada kegiatan ekonomi yang rasional, menguntungkan dan berkelanjutan yang mampu ditiru oleh masyarakat. Yang ketiga ada memberdayakan atau mendayagunakan sumber daya. Adalah menggunakan sumber daya yang tersedia, baik departemen maupun instansi yang terkait dengan masyarakat serta teknologi informasi. Ada beberapa sifat-sifat kewirausahaan, yaitu jujur, disiplin, mandiri, kreatif dan inovatif, berkomitmen tinggi. Ada faktor-faktor keberhasilan kewirausahaan, memiliki keyakinan, kemandirian dan optimisme. Yang kedua ada memiliki kebukanan, ketabahan dan inisiatif, memiliki tekad kuat dalam kerja keras, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka tantangan dan lain-lain. Ada faktor-faktor kegagalan kewirausahaan, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha. Yang kedua ada kurang berpengalaman. Yang ketiga ada kurang dapat mengendalikan keuangan dan gagal perencanaan dan lain-lain. Ada ciri-ciri wirausahawan. Pertama ada berorientasi pada tugas dan hasil. Yang kedua ada berani mengambil resiko. Yang ketiga ada memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, memiliki rasa percaya diri. Keuntungan dan kerugian wirausaha. Keuntungannya yaitu tidak diperintah orang lain, berhak mengambil keputusan dan dapat memilih usaha sendiri. Kerugiannya yaitu sering terlibat masalah keuangan, harus bekerja keras dan berhemat, memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Bab 2 yaitu inspirasi budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau memiliki kebudayaan dan tradisi yang memperlihatkan ciri khasnya masing-masing. Ide sebagai inspirasi kewirausahaan. Ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Yang kedua ada budaya sebagai sumber inspirasi. Tradisi budaya dapat dikelompokkan menjadi dua, budaya non-benda dan budaya artefak. Budaya non-benda contohnya seperti puisi syair, tarian daerah, upacara adat, dan lain-lain. Budaya artefak contohnya pakaian adat, alat musik, rumah adat, dan lain-lain.
Sedangkan budaya non-benda dan budaya artefak tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Sebagai contoh, sebuah tarian tidak dapat disajikan tanpa iringan alat musik penyiringannya, dan juga tidak dapat dipentaskan tanpa pakaian atau busana yang melengkapinya. Yang ketiga ada analisa peluang usaha. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang nyata, maka wirausaha harus bersedia melakukan analisa terhadap peluang secara terus-menerus. Adapun langkah dalam analisa peluang usaha, ada menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua ada mengamati pintu peluang usaha. Yang ketiga ada analisis produk dan proses produk secara mendalam. Yang ketiga ada menaksir biaya awal. Yang ketiga ada memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Menurut Zimmerer 1996, ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang. Yang pertama ada kerugian teknik harus rendah. Yang kedua ada pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang ketiga ada pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya dan lain-lain. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya material yaitu sumber daya fisik untuk melaksanakan usaha. Sumber daya finansial yaitu sumber daya dana atau uang untuk modal usaha. Ada sumber daya manusia, sumber daya informasi. Informasi yang benar dan menyeluruh. Administrasi dan pemasaran. Administrasi diperlukan untuk menjalankan roda usaha, sedangkan pemasaran dibutuhkan untuk memasarkan produk yang dibayarnya kepada konsumen atau masyarakat. Administrasi usaha menurut Profesor Dr. S. Prajudi Atmusidirojo tujuannya untuk memonitor kegiatan dan pengendalian usaha, mengevaluasi kegiatan usaha, menunjukkan adanya bukti buku kegiatan usaha, dan lain-lain. Ada komponen perencanaan usaha. Yang pertama ada riwayat singkat. Yang kedua ada latar belakang perusahaan. Yang ketiga ada rencana pemasaran. Yang keempat ada produk-produk dan jasa dari perusahaan. Yang kelima ada kondisi pasar, produk, dan strategi pemasaran. Langkah-langkah perencanaan usaha. Yang pertama ada merumuskan tujuan dan sasaran usaha. Yang kedua ada merumuskan sasaran usaha yang akan didirikan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada merumuskan rencana strategis pendirian usaha jangka pendek. Yang keempat ada merumuskan rencana taktis pendirian usaha jangka panjang dan lain-lain. Bab 3 ada biaya. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dan aktivitas yang dilakukan tersebut oleh Raharja tahun 2009. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan atau melakukan dan sebagainya. Misal ongkos, belanja, pengeluaran. Dalam istilah biaya terdapat cost dan expenses. Cost adalah biaya pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan tersebut. Misalnya, bahan baku dan pembantu, biaya tenaga kerja langsung dan biaya umum pabrik. Expenses adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang bersifat sebagai aktivitas pendukung saja. Misalnya, biaya umum dan administrasi dan biaya pemasaran atau penjualan. Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengulangkan bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur berikut: bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi, bahan-bahan pembantu atau penolong, upah tenaga kerja dari tenaga kerja, kuli hingga direktur, penyusutan peralatan produksi, dan lain-lain. Secara umum, unsur biaya produksi dibagi atas 3 komponen. Komponen pertama ada komponen biaya bahan, yaitu meliputi semua bahan yang berkaitan langsung dengan produksi. Yang kedua ada komponen biaya gaji atau upah tenaga kerja. Yang ketiga ada komponen biaya umum. Biaya overhead pabrik meliputi semua pengorbanan yang menunjang terselenggaranya proses produksi. Bab 4 ada artefak, administrasi, dan pemasaran evaluasi. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau
dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak yaitu alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, dan lain-lain. Ide dan peluang usaha inspirasi artefak. Ada ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminat konsumen. Yang kedua, ada ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, ada ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. Dalam merancang produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada bentuk, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada bahan. Bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Oleh karena itu, dalam proses penciptaan, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, dan lain-lain. Fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara. Bahan. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentukannya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dengan inspirasi yaitu ada man atau manusia, money atau uang, material atau fisik, mesin atau teknologi, metode, dan market atau pasar. Ada macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi artefak, salah satunya itu kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah merupakan salah satu hasil dari seni terapan. Terapan merupakan seni yang hasilnya memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Contoh, gerabah memiliki fungsi sebagai perkakas atau alat-alat rumah tangga. Gerabah terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dengan suhu tertentu. Pembuatan gerabah harus memiliki karakteristik bebas dari kotoran, butiran tanah halus, liat atau plastis, daya susut tanah tidak lebih dari 10%. Teknik produksi kerajinan gerabah ada teknik lempeng atau slabing, teknik pijat atau pinching, teknik pilin atau coiling, teknik putar atau throwing, teknik cetak tekan atau press, atau teknik cor atau tuang. Administrasi dan pemasaran. Administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa. Dalam pemasaran, wirausaha perlu memahami hal-hal berikut. Mengenal konsumen dan bersaing, strategi pemasaran, rencana pemasaran, dan media pemasaran. Kegiatan promosi terdiri dari advertensi, yaitu suatu bentuk penyajian dan promosi dan gagasan barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu. Ada personal selling, yaitu penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih. Ada promosi penjualan, yaitu merujuk konsumen untuk membeli. Publicity, yaitu usaha untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara masif. Yang terakhir ada evaluasi hasil kegiatan usaha. Adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukus, menilai, dan mengklasifikasikan pelaksanaan dan keberhasilan program. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.